Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Supia, Novita Dewi Pertiwi, dan Fandi Ahmad Rasyad. Baiklah, di sini kami ingin menjelaskan tentang ekonomi, politik, dan keuangan Islam di beberapa negara Timur Tengah dan Turki. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi politik Islam di Bahrain. Thomson Reuters baru-baru ini mengumumkan penemuan terbarunya tentang negara dengan perkembangan ekonomi syariah paling baik di dunia. Pernyataan ini diumumkan pada malam menjelang Islamic Banking Conference in Bahrain. Penelitian ini merupakan kerjasama Thomson Reuters dan Islamic Corporation for the Development of the Private Sector yang merupakan anak perusahaan Islamic Development Bank. ICD bersama Thomson Reuters mengukur 5 komponen kunci, yaitu perkembangan kuantitatif, pemerintah, kepedulian sosial, pengetahuan, dan kesadaran masyarakat. Berdasarkan pengukuran 5 komponen kunci tersebut, fakta menunjukkan bahwa Bahrain merupakan negara dengan sektor keuangan syariah termaju nomor 2 setelah Malaysia dengan total aset keuangan syariah sejumlah 47 miliar US dollar. Sedangkan Arab Saudi menjadi negara nomor 3 yang termaju sektor keuangan syariahnya setelah Bahrain. Bahrain memiliki lanskap pendidikan ekonomi syariah terbaik kedua sedunia. Sebanyak 23 institusi menawarkan program pendidikan ekonomi syariah baik berupa gelar sarjana dan pelatihan-pelatihan singkat. Bahrain juga memiliki pemerintah yang mendukung perkembangan industri ekonomi syariah dengan adanya kerangka regulasi komprehensif yang mencakup semua aspek keuangan syariah. Selain itu, sebanyak 53 pakar keuangan syariah berdomisili di Bahrain. Industri keuangan syariah di Bahrain juga dinilai baik karena memiliki tata kelola perusahaan serta tanggung jawab sosial yang baik. Pada tahun lalu, Bahrain telah menggelar 5 seminar dan 5 konferensi ekonomi syariah. Sistem politik dan pemerintahan di Bahrain. Bahrain merupakan negara monarki konstitusional demokrasi yang dipimpin oleh keluarga Al-Khalifah sejak tahun 1783. Kepada negara kerajaan Bahrain saat ini yaitu HM King Hamad bin Isa Al-Khalifah diangkat menjadi raja pada tahun 1999 dan lalu mengangkat HRH Khalifah bin Salman Al-Khalifah sebagai Perdana Menteri. Konstitusi Bahrain disahkan oleh Amir Sheikh Isa bin Salman Al-Khalifah pada tanggal 26 Mei 1973. Pada tanggal 14 sampai 15 Februari 2001 dilaksanakan referendum untuk mengamandemenkan beberapa pasal dalam konstitusi. Bahrain menganut sistem parlemen bikameral yang terdiri atas Dewan Surah atau Majelis Al-Surah dan Dewan Perwakilan atau Majelis Al-Nuwab. Sebanyak 40 orang perwakilan Dewan Surah dipilih oleh kerajaan, sementara 40 anggota Dewan Parlemen dipilih berdasarkan suara terbanyak pada pemilu yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali. Pemilihan parlemen pertama kali dilakukan pada tahun 2002. Pemilu terakhir diselenggarakan pada tahun 2014. Setelah melakukan boikot pemilu pada tahun 2002, kelompok polisi Syiah ikut berpartisipasi pada pemilihan legislatif dan dewan kota pada tahun 2006 serta 2010. Al-Waqaf National Islamic Society yang merupakan kelompok partai politik Syiah terbesar memenangkan sebagian besar kursi pada 2 kali pemilihan legislatif namun tidak ikut serta pada pemilu tahun 2014. Saya akan melanjutkan tentang penjelasan ekonomi politik Islam di Oman. Ekonomi politik Islam di Oman dari sebuah negara sederhana pada dekade 1970-an, Oman telah berkembang menjadi salah satu negara makmur yang ditopang oleh komoditas minyak bumi yang merupakan penyumbang 80% perekonomian nasional. Namun demikian, penurunan tajam dan berkelanjutan harga minyak dunia sejak
pertengahan tahun 2014 telah memberikan tekanan yang signifikan terhadap perekonomian Oman. Untuk mengatasi dampak tersebut, pemerintah Oman telah mengeluarkan berbagai langkah kebijakan seperti konsolidasi fiskal dengan pemotongan dan penghematan anggaran dan diversifikasi ekonomi. Namun kebijakan tersebut belum memperlihatkan hasil yang positif dan bahkan IMF telah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Oman pada 2016 dari 2,8% menjadi 1,8% dan tahun 2017 menjadi 1,7%. Ekonomi Oman tahun 2015 mencatat kontraksi PDB sebesar 14,1% dan defisit anggaran sebesar 11,7 miliar. Pada 6 bulan pertama 2016, defisit anggaran sudah mencapai 1 miliar dan diprediksi defisit anggaran 2016 akan lebih besar. Struktur ekonomi Oman didominasi oleh sektor jasa. 48,9% dari total PDB, diikuti oleh sektor migas 33,9%, industri 21,2% dan pertanian dan perikanan 1,6%. Di sektor industri, subsektor manufaktur merupakan komponen terbesar 51,3%. Diikuti oleh konstruksi 38,9%, suplai listrik dan air 7,3% dan pertambangan 2,5%. Sedangkan di sektor jasa, komponen terbesar adalah perdagangan grosir, transportasi, komunikasi, dan logistik. Oman merupakan negara yang menganut sistem perdagangan terbuka. Perdagangan luar negeri menjadi salah satu penopang utama perekonomian nasional, terutama bagi penerima negara dari hasil perjualan minyak bumi. Nilai kegiatan ekspor-impor barang mencapai 93,% dari total PDB di tahun 2015. Ekspor minyak dan gas mencapai 59,4% dari total nilai ekspor Oman yang mencerminkan ketergantungan terhadap minyak yang sangat tinggi. Namun demikian, nilai ekspor migas turun jauh dari tahun sebelumnya, yang mencapai 65,7% dari keseluruhan nilai ekspor Oman. Dalam 5 tahun terakhir, Oman selalu mencatat surplus perdagangan. Meskipun harga minyak dunia tengah berada di level rendah, Oman masih dapat mencatat surplus meskipun nilainya berkurang jauh. Produk utama ekspor Oman adalah minyak, gas alam, produk-produk hidrokarbon, aluminium, biji besi, dan pupuk. Sedangkan produk utama yang diimpor oleh Oman adalah kendaraan bermotor, aksesoris kendaraan, peralatan konstruksi, dan peralatan komunikasi. Sistem pemerintahan di Oman adalah A. Kesultanan Oman merupakan negara monarki berdasarkan keturunan. Dalam konstitusinya secara tegas disebutkan bahwa yang berhak menjadi sultan adalah laki-laki yang berasal dari keturunan Sayyid Turki bin Said bin Sultan dan beragama Islam. B. Sultan merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan atau Perdana Menteri yang dibantu oleh Dewan Menteri atau Kabinet. Selain sebagai Perdana Menteri, Sultan juga merangkap sebagai Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Keuangan. Walau dalam pemerintahan sehari-hari dilaksanakan oleh menteri yang bertanggung jawab untuk setiap masalah ini, yaitu Minister Responsible for Foreign Affairs untuk masalah luar negeri dan Minister Responsible for Defense untuk masalah pertahanan. Secara administrasi, sejak 28 Oktober 2011, Kesultanan Oman dibagi menjadi 11 muhazat atau kegubernuran atau setingkat provinsi di Indonesia, yaitu Ad-Dahliyah, Al-Buraimi, Al-Wusta, Az-Zahira, Janub Al-Batinah, Janub As-Sarkiyah, Maskot, Usandam, Samal Al-Batinah, Samal As-Syahkiyah, dan Zufar.
D. Muhafazah terbagi lagi menjadi 61 wilayah yang dipimpin oleh seorang wali yang bertanggung jawab menyelesaikan perselisihan lokal, mengumpulkan pajak dan memelihara perdamaian di wilayahnya. Gubernur bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri kecuali Gubernur Dhofar yang statusnya adalah Menteri Kabinet. Politik di Oman. Oman adalah negara Arab dan Islam. Oleh karena itu, banyak pandangan dan cara hidup yang mengacu pada Al-Quran, kitab suci umat Islam, dan hukum syariah digunakan sebagai landasan hukum. Kepala negara Oman adalah Sultan Qabbas Ibnu Said Al-Said. Sultan mewakili eksekutif, yudikatif, dan legislatif, oleh karenanya memiliki semua kekuasaan. Namun, orang-orang Oman tidak melihat Sultan sebagai penguasa absolut, tetapi lebih sebagai seorang ayah yang telah menunjukkan kepada mereka jalan menuju era baru, menuju kebebasan dan era modern. Tidak ada partai atau parlemen di pemerintahan Oman. Sultan Qabbas menggabungkan aturan Islam tradisional dengan pemandangan modern. Ia dibantu oleh kabinet menteri, sekretaris negara, dan dewan penasehat khusus yang ditunjuk olehnya. Ia sendiri menjabat sebagai Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Keuangan. Sultan membina hubungan khusus dengan rakyatnya dan melakukan perjalanan ke seluruh negeri setiap tahun, mengundang mereka untuk hadir. Jika warga memiliki masalah, mereka dapat pergi langsung ke Sultan dan menteri yang bertanggung jawab atas apa yang disebut turut temui rakyat. Sejak tahun 1901 juga terdapat badan penasehat yang terdiri dari wakil-wakil rakyat yang memeriksa kementerian dan RUU. Oman sedang dalam perjalanan menuju demokrasi Islam. Pada tahun 1996, konstitusi Oman yang terdiri dari 81 pasal diproklamasikan. Di dalamnya diatur aspek-aspek aparatur negara dan pergantian tahta. Ini membentuk dasar stabilitas sosial dan politik di negara dan menjamin hak dan kebebasan setiap individu. Pemerintahan juga telah diperluas oleh Dewan Negara untuk meningkatkan kerjasama antar masyarakat dan pemerintah. Baiklah, penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Novita Dewi Pertiwi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi politik Islam di Saudi Arabia. Yang pertama, dari segi ekonomi di Saudi Arabia. Arab Saudi merupakan negara terluas di kawasan Timur Tengah yang mencapai 2.149 juta kilometer persegi. Hanya sedikit lebih luas dari Iran, tetapi hanya memiliki 1% lahan produktif. Selebihnya wilayah Arab Saudi diselimuti oleh gurun pasir yang gersang sehingga sebaran penduduk di negara ini tidak merata. Sebaran penduduk Saudi terkonsentrasi pada wilayah perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi dengan laju urbanisasi yang tinggi, baik warga negara Saudi maupun non-Saudi. Kota-kota seperti Riyadh, Makkah, dan wilayah timur mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi karena banyak lapangan pekerjaan dan proyek infrastruktur yang dikerjakan pemerintah. Perubahan signifikan pada ekonomi Arab Saudi terjadi ketika negara monarki Arab Saudi tersebut memulai debut pertamanya dalam mengekspor minyak. Sentralitas Arab Saudi sebagai produsen minyak dunia menguat sejak negara tersebut menjadi pemasok negara Eropa dan Amerika pada tahun 1948. Pembangunan Trans-Arabian People oleh Aramco atau sekarang sepanjang 1.214 km dari pelabuhan Dammam di Arab Saudi melewati Yordania, bagian selatan Suriah, dan ujung terminal minyak di Sidon, Lebanon merupakan revolusi pertama di distribusi minyak ke Eropa. Namun, pipa minyak bersejarah ini dihentikan oleh Saudi pada tahun 1990 saat Perang Irak sehingga harga minyak melambung saat itu. Pada tahun 2016, Arab Saudi ternyata tidak lagi menjadi produsen minyak.
terbesar di dunia. Saudi memproduksi sekitar 12,3 juta barel per hari, meningkat sekitar 3% dari tahun 2015. Namun, Saudi merupakan pemasok 13% kebutuhan minyak dunia dan menguasai 38,8% produksi minyak Timur Tengah. Jumlah ini sedikit di bawah produksi minyak Amerika mencapai 12,4 juta barel per hari. Sebenarnya sejak tahun 2014 produksi minyak Arab Saudi sudah berada di bawah produksi minyak Amerika. Diprediksi hingga bertahun-tahun ke depan produksi minyak Amerika tetap menempati posisi tertinggi di dunia meskipun pada tahun 2016 terjadi penurunan produksi sebanyak 3,2%. Dengan tingkat produksi yang tinggi, konsumsi minyak untuk keperluan dalam negeri Arab Saudi hanya sekitar 28,6%, sehingga ekonomi Saudi sangat diuntungkan dengan surplus ekonomi dari produksi minyaknya. Dengan penghasilan di sektor minyak yang menjadi komoditas utama, Arab Saudi juga mayoritas negara kerjasama Teluk atau GCC terjebak dalam rentier state, yaitu ketergantungan negara pada sektor yang tidak produktif dalam sistem rente. Ketergantungan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN Arab Saudi terhadap sektor minyak cukup tinggi hingga mencapai 43%. Angka ini sebenarnya lebih aman dari Qatar yang mencapai 51%, namun sangat rentan dengan fluktuasi harga minyak di pasaran. Terlebih beberapa tahun ini harga minyak mulai turun. Dalam sektor gas, Arab Saudi memiliki 4,5% cadangan gas dunia. Produksi gas Saudi tergolong cukup besar, mencapai 109,4 juta kubik pada tahun 2016. Angka ini sekitar 40% lebih kecil daripada produksi Qatar. Namun, sektor gas tidak mendukung pasokan ke APBN karena Saudi tidak memperdagangkan sektor gas untuk kebutuhan ekspor. Perekonomian Saudi diperburuk dengan peningkatan angka pengangguran yang mencapai 12,7%, lebih dari 70% diantara adalah pencari kerja dari golongan perempuan. Lesunya perekonomian Arab Saudi belakangan ini berdampak juga pada pembelanjaan pemerintah yang menurun dan tekanan terhadap pekerja imigran dan ekspatriat yang semakin ketat. Keterpurukan ekonomi Saudi akibat harga minyak yang turun membuat visi 2030 mendapatkan momen. Pada visi 2030, Arab Saudi berkomitmen untuk menekan angka pengangguran pada level 7%. Di sisi lain, visi 2030 tersebut menempatkan target-target yang sangat ambisius, seperti meningkatkan keterlibatan perempuan dalam lapangan pekerjaan hingga mencapai 30%, menggenjot pertumbuhan UKM pada PDB hingga 35%, menumbuhkan sektor ekonomi non-migas seperti sektor pariwisata dan jasa. Putra mahkota Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman juga merencanakan menjual 5% kepemilikan saham Aramco kepada publik, meski hingga saat ini mendapatkan dari Aramco masih mendominasi pembiayaan di APBN Saudi. Dari program ini, tampaknya Arab Saudi ingin mengejar ketertinggalan ekonomi dari Uni Emirat Arab dan Qatar yang terlebih dahulu mengembangkan potensi ekonomi di sektor non-migas, terutama jasa dan pariwisata. Ketergantungan APBN yang sangat tinggi pada sektor migas membuat ekonomi Saudi lunglai ketika harga minyak turun. Keberhasilan UEA yang disusul oleh Qatar menyebabkan pengaruh Saudi secara ekonomi politik di kawasan mulai terkikis. Pertumbuhan kedua negara tersebut sebagai hub di kawasan sebenarnya menjadi ancaman bagi Saudi, karena banyak
jemaah umroh dan haji menggunakan rute Dubai atau Doha, ikon Jeddah atau Riyadh sebagai hub tidak begitu menonjol di kawasan. Selanjutnya, dari sistem politik dan pemerintahan di Arab Saudi. Arab Saudi merupakan negara yang menganut sistem monarki absolut. Dalam hal ini, sentralitas kekuasaan secara dominan ada di tangan raja. Raja dan putra mahkota diangkat melalui sebuah forum baiat keluarga kerajaan sebagai simbol pengakuan dan ketundukan anggota keluarga kerajaan terhadap raja dan putra mahkota yang dipilih. Dalam prosesi baiat ini, rakyat diperbolehkan mengikuti sesi seremonial yang diadakan oleh kerajaan. Faksi dan ketegangan politik sering terjadi di antara pangeran-pangeran Saudi, terlebih keturunan Sudairi memang terkenal lebih suka berpolitik dibandingkan para pangeran lain yang fokus dalam dunia bisnis. Oleh sebab itu, Raja Abdullah sendiri harus berkoalisi dengan keturunan Sudairi untuk memastikan keamanan pemerintahannya. Setelah Raja Salman menduduki kekuasaan Saudi, dia melakukan reorganisasi kekuatan Sudairi dengan mengangkat putranya sendiri, yaitu Muhammad bin Salman sebagai putra mahkota setelah Pangeran Nayef Muhammad bin Nayef dilengsarkan dari posisinya. Keputusan politik merupakan hak prerogatif raja yang melakukan konsultasi dengan keluarga penting kerajaan dan ulama Wahabi. Di sisi lain, konstitusi negara berdasarkan pada Al-Quran dan hukum syariat. Dalam menjalankan pekerjaan, raja dibantu oleh majelis menteri atau majelis al-wuzarah yang tersusun atas 2 wakil perdana menteri yang biasanya merupakan putra mahkota kerajaan dan 23 menteri dengan portofolio serta 5 menteri negara. Majelis Menteri sebenarnya merupakan forum menteri kabinet yang mampu tugas-tugas raja dalam fungsi eksekutif, memberikan pertimbangan dan masukan kepada raja dalam forum tersebut. Pemerintahan di Arab Saudi dibagi menjadi 13 wilayah atau manatik al-idariyah yang bisa kita persepsikan sebagai provinsi. Provinsi yang terluas merupakan provinsi yang sering bergejolak, wilayah timur atau provinsi Ashariyah yang sedikit lebih luas dari wilayah Riyadh. Struktur di bawah wilayah terdiri dari beberapa kegubernuran yang merupakan pemerintah daerah setingkat kabupaten atau kota yang membawahi beberapa segubernuran dan kecamatan. Dalam penggolongannya, pemerintah provinsi dan kabupaten ini biasanya ditunjuk dan diduduki oleh keluarga kerajaan Bani Saud. Sementara itu, anggota untuk dewan daerah semacam DPRD di tiap-tiap provinsi, sebagian di antara ditunjuk langsung oleh gubernur dan hanya separuhnya dipilih melalui pilkada langsung. Arab Saudi tidak mengenal sistem politik kepartaian. Tidak ada satupun organisasi politik yang boleh berdiri meskipun hanya organisasi independen biasa. Tidak ada mekanisme check and balance dalam fungsi eksekutif dan legislatif karena sebuah berada di tangan raja. Terlebih, lembaga legislatif ini beranggota 150 orang yang semuanya ditunjuk oleh raja. Imajinasi politis dan histori dari sistem politik di Arab Saudi merujuk pada penguasaan daratan Arabia menjadi milik negara Bani Saud. Oleh sebab itu, wewenang keluarga kerajaan terhadap daratan Arabia sangat mutlak untuk mempertegas
legitimasi dan wewenang di tengah masyarakat Saudi. Saudi memiliki sejarah dalam penyelenggaraan pilkada, tetapi tidak pernah menyelenggarakan pemilu nasional. Pilkada pertama dilakukan oleh Raja pertama Saudi, yaitu Abdul Aziz. Pilkada tersebut hanya beberapa provinsi utama untuk mendapatkan legitimasi. Sementara itu, pilkada di daerah-daerah lain dilakukan pada Raja Saud. Pilkada berikutnya sempat mati dalam beberapa kali pergantian pemerintah. Di bawah pemerintahan Raja Abdullah, pilkada dilaksanakan lagi pada tahun 2005 dan 2011. Sayangnya, pilkada di Saudi tidak dilaksanakan secara konsisten dan periodik. Pilkada 2011 sebenarnya merupakan penundaan pilkada yang seharusnya dilakukan 2009 karena ketidaksiapan kelengkapan pemilu. Pada masa pemerintahan Raja Faisal dan Abdullah, politik Saudi mulai menuju ke arah keterbukaan. Mereka sebenarnya reformis Saudi di tengah tekanan keluarga kerajaan dan para ulama Wahabi. Ketika itu, untuk kali pertamanya raja di depan Dewan Syura memperbolehkan perempuan untuk mendapatkan posisi di lembaga tersebut dan memiliki hak memilih dan dipilih dalam pemilu lokal 2015 untuk menjembatani hukum syariat di kerajaan tersebut. Komisi Pemilihan Umum atau KPU menyediakan tempat dan petugas khusus yang dikelola oleh perempuan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Fandi Ahmad Rashad. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan bagian D, yaitu politik Islam di negara Turki. 1. Sistem politik dan pemerintahan di Turki. Dalam sejarah perjalanan Islam, kondisi politik pada masa pertengahan, pemerintahan Islam mengalami pasang surut. Hancurnya tentara Mongol ini menyebabkan runtuhnya Khilafah Abbasiyah pada periode klasik. Akibatnya wilayah kekuasaan Islam terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil yang saling memerangi, dan beberapa peninggalan budaya peradaban Islam dihancurkan oleh tentara-tentara Mongol. Turki Utsmani Ottoman ini adalah salah satu kerajaan dari 3 kerajaan besar yang muncul dan berkembang saat kondisi politik berlangsung, di mana kerajaan ini berhasil membangkitkan semangat politik Islam walaupun tidak secemerlang pada masa klasik. Turki Utsmani telah menunjukkan kehebatannya dalam menangkis serangan musuh. Penaklukan Konstantinopel ini adalah salah satu serangan perluasan yang dilakukan langsung dan menusuk ke wilayah penting. Demikian Turki Utsmani tentang kerajaan Islam dan berubah menjadi negara Turki atau Republic of Turkey. Akibatnya, keterikatan Turki terhadap Islam berlangsung sangat kuat. Mereka adalah bangsa terkemuka di dunia Islam selama berratus-ratus tahun lamanya, dan disebut sebagai negara bekas jantung yang menjadi salah satu kekhalifahan terbesar Islam. Negara ini sejak dalam bentuk kerajaan atau dinasti telah mengalami kebabakan perkembangan sejarah dalam 5 periode, yaitu periode pertama 1299-1402, dimulai dari berdirinya kerajaan. Periode kedua 1402 sampai 1566, ditandai dengan restorasi kerajaan. Periode ketiga 1566 sampai 1699, ditandai dengan kemampuan Utsmani untuk mempertahankan wilayahnya. Periode keempat 1699 sampai 1838, ditandai dengan berangsur-angsur surutnya kerajaan kemudian mengalami lagi kemajuan. 5. Periode kelima atau periode era kontemporer 1839 sampai 1922, ditandai dengan kebangkitan kultural. Islam di Turki dalam sejarah perkembangan Islam, dan ketika sebagai wilayah kerajaan Islam. Islam mengalami perkembangan yang sejalan dengan perkembangan. Kemajuan yang dicapai Turki yaitu perkembangan wilayah Islam
sosial politik, administrasi, pemerintahan, militer, dan umat Islam juga mencapai perkembangan di bidang ekonomi. Dan seterusnya, Turki dan umat Islam berkembang dan maju dalam berbagai bidang, sampai Turki memasuki masa reformasi di era kontemporer di mana Turki bukan lagi pemerintahannya berdasarkan pada sistem kerajaan atau dinasti. Sampai tahun 2007, jumlah populasi tetap bertahan dan bahkan meningkat untuk tidak mengatakan bahwa penduduknya adalah muslim semua. Perkembangan lainnya dapat dilihat dari penerapan hukum Islam yang berjalan dengan baik, dan di sisi lain berbentuk partai-partai yang mewadahi aspirasi kepentingan Islam dan kemajuan negara Turki itu sendiri. Lebih dari itu, pelaksanaan ritual keagamaan di Turki tersosialisasi dengan baik tanpa ada hambatan. Dan ini merupakan simbol perkembangan Islam pada Turki dewasa ini di era kontemporer. Adapun dua periode sejarah perkembangan Turki Utsmani yaitu 1. Periode klasik berbasis pertanian, 2. Era reformasi, era perbaikan pengaturan sistem pemerintahan. Turki Utsmani adalah kerajaan paling besar pada masanya dan mempunyai banyak potensi sebagai penunjang pendapatan negara. Di daratan Anatolia, Turki Utsmani diwarisi sebuah jalur karavanserai dari pendahulu mereka, kerajaan Seljuk, dan menjadi jalur keuntungan bagi Turki Utsmani karena menjamin keamanan pengantaran barang dagangan dan rombongan karavan dengan dagang. Disediakannya penginapan untuk para pedagang serta hewan-hewan tunggangannya di wilayah jalur karavanserai. Jalur ini berada di sepanjang wilayah Balkan, sedangkan di lautan di bawah pemerintahan Sultan ke-8 Turki Utsmani, Bayazid II, mempunyai kekuatan angkatan laut yang kuat. Angkatan laut ini ditugaskan untuk memberangus para perompak dan melindungi kapal dagang. Khairuddin Barbarossa, si janggut merah, adalah laksamana yang paling terkenal. Pimpinan tertinggi angkatan laut yang berhasil mengalahkan pasukan Salibis Eropa. Adanya Khairuddin dan saudaranya Uruj Barbarossa ini membuat rasa aman masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian di wilayah pesisir pantai Utsmani, serta terus-menerus melakukan ekspansi wilayah untuk mempertahankan hegemoni Utsmani di lautan timur Mediterania, yang bertujuan untuk membantu dan mengawasi hubungan dagang antara Utsmani dan Venice. 2. Ekonomi di Turki. Perekonomian Turki Utsmani di bidang pertanian atau agrikultur sangatlah maju, apalagi negara ini mempunyai lahan yang subur untuk bercocok tanam dan rata-rata sumber penghasilan warganya berasal dari usaha keluarga berskala kecil di bidang pertanian. Dan pajak sektor pertanian ini berkontribusi 40% bagi sumber pendapatan pajak negara. Anatolia, provinsi Syria, adalah daerah yang menjadi sumber pertanian Utsmani di daerah pegunungan. Dari sudut pandang Utsmani, perekonomian penduduk yang mapan merupakan syarat utama bagi keberlangsungannya hidup mereka, dan dari sejumlah penaklukan pada periode pertama Utsmani juga bertujuan untuk menguasai beberapa jalur perdagangan dan jalur-jalur produktif. Serangkaian penaklukan di Iran, di provinsi Arab, Mesir, dan Samudra Hindia juga merupakan sebagian dari program pembentukan lalu lintas yang menyalurkan barang-barang di wilayah timur ke seluruh penjuru Imperium Utsmani. Bursa menjadi pusat ibu kota perdagangan terbesar di Anatolia dan sebagai dermaga terbesar dan pertukaran barang-barang negara di timur ke Istanbul, Polandia, dan juga Rusia. Ekspansi Eropa di bidang perdagangan dan meningkatnya perputaran modal di antara mereka telah memunculkan sejumlah industri baru di sektor logam dan tekstil, yang menyebabkan nilai tukar mata uang Turki terhadap mata uang asing juga turun drastis, sehingga harga bahan pokok juga ikut merangsek naik. Demikian, itulah hasil dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.